Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjebuk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, karena aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sekalian, gadis kecil dan cantik dan lucu itu bernama Fiona. Ayahnya seorang perwira angkatan laut. Dan ayahnya itu berjanji pada hari ulang tahun Fiona, dia akan berada di rumah untuk merayakannya bersama-sama. Tetapi pada hari ulang tahun itu tiba, hingga menjelang sore hari, tidak ada tanda-tanda bahwa ayahnya pulang. Sambil berdiri di dekat kue tart ulang tahunnya bersama ibunya di samping, Fiona mulai sesenggukan menangis. Di tengah ia sedang terisak meneteskan air mata, terdengar suara dari belakangnya, "Why are you crying?" Secara spontan Fiona menoleh ke belakang, lalu berteriak, "Daddy!" Ternyata ayahnya membuat last minute surprise. Serentak suasana jadi berubah.
Di dalam pelukan ayahnya, Fiona tenggelam dalam kegembiraan sambil mengusap air matanya. Walau tidak persis sama, tetapi cerita ini menolong kita untuk memahami konteks dari pertanyaan yang dilontarkan Yesus kepada Maria Magdalena di pagi Paskah itu. Why are you crying? Dalam terjemahan NIV. Menurut terjemahan The Message, why do you weep? Alkitab Bahasa Indonesia menerjemahkan, mengapa engkau menangis? Saudara sekalian, tentu saja kita tahu ini bukan sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Kita tidak perlu menganalisa apa jawabannya. Ini pertanyaan yang lahir dari sebuah hubungan kasih yang mendalam. Why are you crying? Here I am. Ini aku. Aku ada di sini bersamamu. Mengapa masih menangis? Itulah sense dari pertanyaan ini. Why are you crying? Saudara sekalian, tidak ada yang salah dengan menangisnya Fiona dan menangisnya Maria Magdalena. Sesuai pengertian mereka yang terbatas pada saat itu, tangis mereka masing-masing beralasan amat wajar. Kita semua juga begitu. Kita tidak lepas dari pengalaman menangis. Baru lahir saja procot, kita sudah menangis. Kita menangis karena kesedihan. Kita menangis karena kekecewaan. Kita menangis karena kesakitan. Kita menangis karena kehilangan. Kita menangis karena ketakutan, karena kegagalan, karena keputusasaan, karena terluka. Kita menangis karena perpisahan. Dan akhirnya kita menangis karena kematian. Cerita Paskah, Yesus yang bangkit menjumpai Maria Magdalena ini memberitahu kita sesuatu, yaitu walaupun wajar, tidak ada yang salah dengan menangis, namun tangisan kita itu selalu punya bingkai yang sempit. Tangisan kita selalu punya bingkai yang terbatas. Fiona menangis karena mengira ayahnya tidak jadi datang. Itu bingkainya. Maria Magdalena menangis karena menyangka setelah Yesus mati, jenazahnya pun dicuri orang. Itu bingkai yang ada dalam pikirannya. Itu yang ia tahu. Itu bingkai pengertian yang sesempit itu. Narasi yang mereka fahami cuma sebatas itu. Mereka masih miss the big picture. Mereka belum paham the whole narrative. Dengan kata lain, pada saat menangis, bingkai pengertian kita memang sedang menyempit, saudara.
kita nggak lihat yang lain. Waktu kita menangis, kita nggak lihat yang lain selain penyebab kita menangis. Mata kita terlalu basah, kabur untuk melihat yang lain. Bahkan dalam kasus Maria, melihat dua malaikat pun tidak membuatnya excited dan amazed. Kalau suatu waktu Anda dikasih penglihatan bisa melihat dua malaikat bercahaya-cahaya, bagaimana amazed-nya kita, bukan? Tapi Maria Magdalena tidak. Melihat dua malaikat pun dia tidak amazed sama sekali. Bahkan melihat Yesus pun di situ tidak lebih dari melihat seorang penunggu taman. Bingkai pikirannya cuma itu. Mayat Yesus dibawa lari orang. That's it. Tumpah air mata. Menangis. Menangis dalam bingkai yang sempit itu. Paskah. Paskah adalah sebuah seruan untuk memberi bingkai yang besar pada semua kesusahan, semua derita, semua duka air mata yang ada di dunia ini. Paskah itu sebuah seruan untuk menempatkan semua air mata dalam bingkai yang besar. Bingkai itu adalah bingkai Yesus sudah bangkit. Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dia ada bersamamu. Dia ada di dekatmu. Dia melihatmu. Dia mengasihimu. Dan dia hadir untukmu. Itulah juga yang saya rasakan dalam kesaksian yang saya sampaikan kepada Anda tadi. Why are you crying? I am here with you. Ketika kita menangis dalam kekecewaan dan kegagalan, Yesus berkata, aku di sini. Pintu kubur pun terbuka. Apalagi pintu kesempatan yang lain, kesempatan yang baru, kesempatan yang lebih baik, pasti aku bukakan bagimu. Why are you crying? Ketika kita menangis akibat rasa pedih dan luka yang menyayat hati, Yesus berkata, aku di sini. Tanda-tanda luka masih ada pada tubuhku, tetapi ketahuilah, tidak ada luka yang sanggup menghancurkanku dan juga menghancurkanmu, sebab akulah sang penyembuh luka. I am the wounded healer. Why are you crying? Ketika kita menangisi sebuah kerugian sambil merasa diri sudah habis, tak punya apa-apa lagi, merugi besar, Yesus berkata, aku di sini, akulah yang empunya segala sesuatu. Sekalipun kehilangan nyawa, aku mendapatkan yang kembali. Tidak ada kata rugi sepanjang engkau memiliki aku. Dalam kendali tanganku, kerugianmu bisa menjadi keuntungan yang tak terkira. Why are you crying? Ketika kita menangisi kerusakan yang terjadi dalam relationship kita, Yesus berkata, aku di sini, aku tersalib untuk memulihkan kembali
hubunganmu yang rusak dengan Allah, dengan alam semesta, dan dengan sesama manusia. Aku telah bangkit dan sanggup menjadikan semuanya menjadi baru. Why are you crying? Ketika kita meratapi kepergian orang yang kita kasihi karena maut menjemputnya, Yesus berkata, aku di sini dan aku telah mengalahkan maut. Dia yang kau kasihi ada bersamaku di rumahku yang kekal, dan kelak sukacita dari perjumpaan kalian kembali akan melampaui segala dukamu sekarang. Why are you crying? Yesus tidak pernah mencela duka cita kita. Yesus tidak pernah menyalahkan tetesan air mata kita. Dia amat mengerti dan berempati dengan semua rasa sakit kita. Dia hanya meminta agar kita menempatkan rasa sakit apapun itu, menempatkan air mata kita dalam bingkai yang lebih besar, lebih luas, yaitu bingkai Paskah, bingkai kebangkitannya. Di dalam bingkai Paskah, kesedihan kita tidak sebanding dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita menanggungnya. Di dalam bingkai Paskah, kelemahan kita justru menjadi saluran bagi anugerah Tuhan tercurah, mengalir, memenuhi kita. Dalam bingkai Paskah, kesakitan kita adalah bagian dari pekerjaannya menempa, memurnikan, mematangkan, bahkan menyembuhkan kita. Dalam bingkai besar kebangkitan Yesus, apa yang mati menjadi hidup kembali. Semangat yang lesu dibangkitkan. Kekuatan yang surut diperbarui kembali. Pengharapan yang padam dinyalakan. Hidup yang sia-sia diberi arti kembali. Dalam bingkai Paskah, semua yang mati dihidupkan kembali. Dalam bingkai Paskah, kematian adalah bagian dari perjalanan menuju hidup yang mulia dan abadi. Dalam bingkai Paskah, semua ratapan akan diubah menjadi tarian kemenangan. Dalam bingkai Paskah, bingkai kebangkitan Yesus, segalanya tidak ada yang sebanding dengan Yesus. Dalam bingkai Paskah itulah kita baru mengerti pertanyaan Yesus yang lembut kepada Maria Magdalena dan kepada kita semua. Why are you crying? Here I am. I am the resurrection and the life. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.